Saya mau bacain kalian cerita nih. Cerita apa? Cerita Alkitab. Ayo kita baca ceritanya. Oke. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu pun jadi. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Lalu Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Maka Allah melihat segala yang jadikannya itu sungguh amat baik. Tentulah Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kami mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan jadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lihat, kamu menyentuh buah itu dan kamu tidak mati. Hawa, ada apa? Aku merasakan segalanya. Allah melarang kita untuk... Aku tahu, Adam. Aku tahu. Adam, kamu di mana? Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau memakan buah pohon yang kularang kau makan itu? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Apakah yang telah engkau perbuat ini? Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan engkau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Engkau akan berahi dengan suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Kita kehilangan Eden. Jadi begitulah ceritanya. Kalian mau dengar cerita seru lagi nggak?
Wah, aku mau dengar. Gak sabar nih. Oke, dengarkan ya. Bumi penuh dengan manusia. Namun sayangnya, mereka semua berdosa. Woi. Lalu Tuhan berkata, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. ada seorang bernama Nuh yang tidak seperti manusia lain yang jahat. Nuh mengasihi Tuhan dan amat taat kepadanya. Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Tuhan pun menyuruh Nuh membuat perahu yang amat besar dengan atap pendek, dek 3 tingkat, 1 jendela, dan 1 pintu saja. Nuh pun mendirikan bahtera itu dan bahtera itu pun jadi. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semua haruslah kau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Semua hewan pun masuk. Tuhan pun menutup pintu bahtera itu. Lalu air bah pun datang. Semua daratan tenggelam. Gunung tinggi pun ikut terendam. Saatnya dimulai. Sementara itu, Nuh, sekeluarga dan hewan-hewan yang dibawanya aman di dalam bahtera itu. Tak sedetik pun Tuhan melupakan Nuh. 40 hari kemudian, Tuhan mengirim angin bertiup. Air pun mulai surut. Bahtera Nuh terdampar di Gunung Ararat. Nuh melepaskan seekor burung merpati. Ketika burung itu tidak kembali, taulah Nuh bahwa air bah sudah reda. Setelah semua tanah kering, Tuhan menyuruh mereka keluar dari bahtera. Tuhan menaruh sebuah pelangi di langit dan berkata, Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada lagi yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah, dan tidak ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. jadi begitulah ceritanya. Kalian dapat pelajaran apa dari kisah Nuh? Kita harus taat kepada Tuhan. Iya kayak Nuh, karena dia taat, nyawanya pun terselamatkan. Mantap! Andrew, boleh nggak saya minta berlianmu? Gak, ini berlian berharga saya. Hei Andrew, kamu harus memberikan hartamu kepada orang lain. Gak mau. Saya bacain kamu cerita dah. Dengarkan ya. Abraham, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika kamu dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Mungkinkah bagi orang yang berumur 100 tahun melahirkan seorang anak? Istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. 20 tahun berlalu. Sarah pun melahirkan seorang anak. Tuhan telah membuatku tertawa. Maka mereka menamai anak itu Ishak, sebab Ishak artinya tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia sebagai korban bakaran pada gunung yang akan kukatakan padamu. Abraham amat kebingungan, namun ia tetap percaya. Ishak, kamu harus ikut ayah. Kemana? Ikutlah anakku. Ini permintaan istimewa dari Tuhan. Ayah, kita sudah ada api dan kayu. Tapi anak domba untuk korban bakarannya mana? Anakku,
Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Tuhan, beri kekuatan untuk melakukan seperti yang Engkau minta. Ayah, Anakku, kaulah korban bakarannya. Abraham, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang, engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Anakku, ayah. Ishak, ambil domba itu, dan kita persembahkan dia sebagai korban bakaran. Allah telah menyediakannya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. jadi begitulah ceritanya. Jika Abraham mau menyerahkan anaknya, aku mau juga dah kasih berlian saya ke Sonic. Nah, begitu dong. Ini Sonic, saya kasih berlian saya. Makasih, sama-sama. Pesanan datang. Wih, saya dapat berlian raksasa. Hore! Bosan nih. Oatmeal, ada cerita seru lagi nggak? Jelas ada dong. Ceritain dong. Iya, biar nggak bosen. Oke, dengarkan ya. Pada suatu hari di sungai Yordan, Bertobatlah dan kembali kepada Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun datang menghampiri Yohanes Pembaptis. Baptislah aku juga. Aku yang seharusnya engkau baptis. Mengapa engkau yang datang kepadaku? Sekarang beginilah yang seharusnya, karena kita harus melakukan semua yang Tuhan inginkan. Yohanes pun membaptis Yesus. Roh Kudus pun datang dalam wujud burung merpati. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Selama 40 hari dan 40 malam Yesus tidak makan apa-apa. Tentu saja Yesus sangat lapar. Lalu iblis datang. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu-batu ini menjadi roti. Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ada tertulis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembahku. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu,
dan hanya kepada Dia sajalah engkau diberkati. Iblis pun meninggalkannya. Lalu malaikat datang untuk melayani Yesus. Jadi begitulah ceritanya. Kalian dapat pelajaran apa dari kisah ini? Kita harus taat kepada Tuhan, kayak Tuhan Yesus. Dia mau dibaptis meskipun ia tidak berdosa. Iya, sama kita juga nggak boleh membalas dengan amarah. Kayak Tuhan Yesus, Dia membalas iblis bukan dengan cara marah-marah, tetapi dengan cara mengutip ayat Alkitab. Mantap! Brandon, iya, tolong dong ambilin berlian saya di sana. Takut ada hantu. Ngapain takut? Orang Tuhan berserta kita. Aku takut. Saya bacain kamu cerita dah, biar kamu gak takut. Dengarkan ya. Pada suatu hari, Samuel, sang nabi besar. Sudah kubilang bukan dia yang kau cari. Dia masih kecil. Lihat ini yang sulung Eliab. Bukan, Tuhan telah memilih yang ini. Daud, kamu telah dipilih kelak menjadi Raja Israel. Berlututlah. Daud pun diurapi menjadi orang pilihan Tuhan. Apa yang membuatmu begitu istimewa? Suatu hari, ada seorang raksasa bernama Goliat. Ia menantang orang Israel. Saat Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya, Daud pun terkejut saat melihat orang Israel ketakutan. Beraninya dia menantang umat Tuhan. Aku akan melawannya. Pasukan telah dilumpuhkan. Mereka mengutus orang terkuatnya dan kita utus orang kita. Siapa yang akan memenangkan peperangan ini? Tidak adakah orang kita yang mau melawan prajurit ini? Tuanku, ada orang yang datang untuk melawan raksasa itu juga. Ia juga seorang raksasa di antara domba-domba. Daud, si bocah gembala. Ini bukan saatnya bergurau. Bawa dia pergi. Tuanku, aku tidak takut pada orang Filistin manapun. Apa yang bisa kamu lakukan, anak kecil? Apa yang tak bisa dilakukan anak kecil jika ia bersama Tuhan? Tuanku, Tuhan telah melepaskan aku dari singa dan beruang. Ia memberikanku kekuatan untuk mengalahkan mereka. Ia juga memberikanku kekuatan untuk mengalahkan orang Filistin. Apakah kamu melakukannya sendiri? Tidak, Allah bersertaku. Jadilah kehendakmu. Bagaimana mungkin? Cukup, ini keputusanku. Besok kamu akan bertemu Goliat di medan perang. Daud, kiranya Tuhan bersamamu. Oh, ini takkan bisa. Aku takkan bisa pakai ini. Baiklah, sekiranya bawalah perisaiku. Tuhanlah perisaiku. Jadi, adakah yang mau mengalahkan Goliat hari ini? Aku akan melawannya. Maaf, kau terlalu kecil. Ayolah orang-orang, aku minta petarung dan kalian kirim ini. Apa kau takut sama anak kecil? Baiklah, Goliat, sarapan disajikan. Hohohoho. Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku.
aku akan memberikan mayatmu kepada burung-burung di udara. Untuk itu bocah, aku akan membelahmu dan menggiring tulang-tulangmu jadi debu. Oh, Ya, diamlah supaya aku bisa membunuhmu. tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tak akan melukaiku hari ini. Oh, kau akan mati. Ya, Ya, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah. Ah! Hah? Ya! Ya, Ya! ya, Tuhanku tidak lemah. Ya, Kalian lihat, itu adikku Daud. Dia telah membunuh Goliat. berkat Tuhan, Daud pun menjadi pahlawan. Jadi begitulah ceritanya. Jika Tuhan bersertaku, aku nggak perlu takut sama hantu. Nah, begitu dong. Ini saya udah ambilin berlianmu. Great. Enaknya ada roti sama ikan. Oh iya, sambil makan, mau nggak saya bacain kalian cerita seru? Mau. Oke, dengarkan ya. Suatu hari, Kerajaan Yesus Allah sedang mengajar sudah dekat. 5.000 orang. Semua orang kelaparan. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Kamu harus memberi mereka makan. Lalu, ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Terima kasih, nak. Hehehe. Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ kira-kira ada 5.000 orang laki-laki. Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok. Lalu, Yesus mengambil roti dan ikan itu dan berkata, Bapa, berikanlah roti yang hidup kepada mereka. kemudian roti dan ikan itu pun menjadi banyak dan bisa diberikan kepada semua orang. Lalu, para murid Yesus memberikan roti dan ikan itu kepada semua orang. Setelah itu, semua orang kenyang. Kenyang. Aku tidak bisa makan ini lagi. Kumpulkan sisanya. Sisanya 12 keranjang. Hari sudah mulai gelap. Semuanya kembalilah ke rumah masing-masing. Yesus hebat ya. Kalau Yesus jadi raja, kita bisa kenyang terus. Jadi begitulah ceritanya. Tuhan Yesus hebat ya. Tunggu sebentar. Kita terlalu fokus dengerin cerita. Sampai-sampai kita lupa habisin makanan. Oh iya, makanan saya belum saya habisin. Hehehe, makan. Oatmeal, bosen nih. Iya, ada cerita seru nggak? Nggak ada, kamu aja dah yang cerita. Emang mau cerita apa? Bebas lah. Oke, dengarkan ya. Suatu malam di Taman Getsemani. Bapa, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Karena Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, malaikat pun datang dan menguatkan iman Yesus. Tetapi bukanlah kehendakku,
melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Berdoalah sesukamu, Yesus. Aku pasti menang berperang melawan kehendak Allah dengan kematian anak Allah yang tunggal. Yudas, kenapa kamu ada di sini bersama penjaga bait Allah? Siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Hah, mana orangnya? Yudas pun mencium Yesus untuk memberitahu siapa yang harus ditangkap. Yudas, kau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Jadi kau orangnya? Akulah dia. Tak akan kami biarkan. Sarungkan kembali pedangmu. Bukankah aku harus mencawan penderitaan yang Bapa berikan untukku? Tetapi Tuhan, biarkan ini terjadi. Kamu pikir sedang menangkap perampok hingga membawa pedang dan tongkat. Setiap hari aku bersama kalian di bait Allah. Kenapa tidak menangkapku? Tetapi inilah waktunya. Kuasa kegelapan akan berkuasa. Simpan pidatomu untuk di pengadilan nanti. Yohanes, Maria, apa yang akan terjadi pada anakku? Keesokan harinya, sekarang waktunya. Awas, minggir. Bawa Yesus menghadap Pilatus. Yesus keberatan mengangkat kayu salib itu. Saking lelahnya, Yesus pun terjatuh. Kamu, bantu dia. Oke. Yesus pun dibantu oleh orang itu untuk mengangkat kayu salib yang berat. Hingga akhirnya, Minum ini. Engkau tidak akan menderita karena sarafmu akan lumpuh. Aku tidak mau. tangan dan kaki Yesus pun dipaku. Pasang papan dakwaannya. Turunlah dari salib. Dengan begitu kami akan percaya. Anak Allah kok kayak gini? Hahaha. Hari ini adalah hari yang menyenangkan bagiku. Hahaha. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak. Ibu, itulah anakmu. Yohanes, itulah ibumu. Mulai hari ini, aku akan menjaganya seperti ibuku sendiri. Katanya engkau Kristus. Kok seperti itu? Coba selamatkan dirimu dan kami. Hei, kamu tidak takut akan Tuhan? Kita dihukum karena dosa yang kita perbuat, tapi Dia tidak bersalah. Siapa kamu? Memangnya kamu murid Yesus? Yesus, ketika engkau tiba di kerajaanmu, tolong ingat aku. Hari ini juga kamu akan bersama-sama denganku di Firdaus. Kemudian langit menjadi gelap. Kenapa langit tiba-tiba menjadi gelap? Eli, Eli, lama sabachthani. Aku haus. Beri dia air. Aku punya anggur asam. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sudah selesai. Setelah itu, datanglah gempa yang dahsyat. Bait Allah terbelah dua. Orang ini memang sungguh anak Allah. Yesus pun terkubur di sebuah makam. Berakhirlah hari yang panjang dan menyedihkan itu. 3 hari kemudian, Yesus bangkit dari kematian. Lalu,
ada seorang wanita yang datang ke makam Yesus. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Kemudian para wanita memberitahu kepada semua murid Yesus. Petrus dan Yohanes pun melihat makam Yesus. Mereka pulang dengan amat kebingungan. Lalu Yesus menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Damai sejahtera bagimu. Apa aku bermimpi? Rabalah bekas paku di tanganku. Loh, benar. Coba raba bekas tombak di sisi badanku. Jangan bimbang, tetapi percayalah. Tekan pelan-pelan. Oh Tuhanku, benar Engkau Allahku. Kamu percaya karena melihat aku. Tetapi siapa yang tidak melihat namun percaya akan diberkati. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada semua orang. Orang yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi orang yang tidak percaya akan binasa karena dosanya. Bagi orang percaya akan ada tanda-tanda seperti mengusir roh jahat dalam namaku, berbicara dalam bahasa roh, dan menyembuhkan orang sakit dalam namaku. Semua yang ditulis dalam hukum Taurat Musa, tulisan para nabi dan Mazmur telah digenapi. Ditulis bahwa Kristus harus menderita sengsara, bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati. Sekarang tiba waktunya aku kembali kepada Bapa. Kamu menetaplah di kota ini sampai menerima kuasa Roh Kudus. Yesus pun terangkat ke surga. Damai surgawi akan melimpah bagimu sampai selamanya. Yesus pun naik, terus naik sampai tertutup awan. Lalu kedua malaikat datang dan berkata, "Mengapa kamu memandangi langit? Suatu hari Yesus akan datang kembali seperti saat dia pergi." Para murid Yesus pun pergi ke Yerusalem, tepat seperti yang Yesus katakan. Jadi begitulah ceritanya. Tuhan Yesus baik ya, sampai dia rela mati di kayu salib karena dosa kita. Iya. Selamat Hari Natal. Merry Christmas, Natal! Oh iya, aku udah cerita Natal nih. Wah, aku mau dengar. Oke, dengarkan ya. Suatu hari, ada sepasang suami istri yang sedang mencari tempat peristirahatan. Apa ada kamar kosong? Maaf, tidak ada. Aduh, aku sudah tidak kuat lagi. Karena tidak tega melihat Maria yang sedang hamil tua, si pemilik memberikan bantuan semampunya. Oh, kebetulan di sana ada kandang kosong tuh di belakang. Kalau mau biar saya anterin sekarang juga. Gimana? Ya udah deh Pak, daripada kita harus jalan-jalan lagi. Makasih ya Pak. Sama-sama. Kemudian si pemilik mengantarkan Yusuf dan Maria ke kandang domba. Malam semakin gelap. Tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Kemudian lahirlah sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus, anak Allah. Kemudian di istana ada kejadian yang heboh. Menghadap Baginda Raja. Tujuan kita mau mencari dia, raja orang Yahudi. Yang baru lahir itu kita telah melihatnya di timur, dan kita datang untuk menyembah dia. Mendengar itu, terkejutlah Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dipanggillah imam untuk memberi keterangan di mana Mesias itu berada. Bagaimana nih Pak Imam? Iya, ada nubuatan seorang raja muncul di Bethlehem. Bethlehem sungguh menarik. Kawanku, kalian pasti lelah dari perjalanan. Tapi setelah istirahat dan makan makanan enak ini, pergilah dan cari anak itu. Dan jika ketemu, kabari aku agar aku pun datang menyembahnya.
raja orang Yahudi, jangan mimpi. Jika mereka tak menemukan anak itu, anak buahku pasti bisa mengumpulkan anak lelaki yang lahir 2 tahun terakhir. Tidak boleh ada bocah yang nanti menantang tahtaku. Setelah itu, orang Majus pergi dari istana. Akhirnya, bintang yang mereka cari terlihat di timur dan berhenti di tempat anak bayi itu berada. Dan sangat bersukacitalah mereka dan masuk ke dalam kandang. Aku mempersembahkan hadiah untuk raja baru. Di tempat tidak jauh sang Mesias dilahirkan, ada seorang gembala sedang menjaga ternak. Lalu berdirilah malaikat dan berkata, Janganlah takut, sebab aku membawa kabar baik yang menggembirakan untuk semua orang. Hari ini telah lahir bagimu di kota Daud Raja penyelamatmu, yaitu Kristus Tuhan. Para malaikat pun menjadi banyak, hingga langit tertutup olehnya. Mereka menyembah Tuhan. Benar juru selamat lahir. Jadi begitulah ceritanya. Tuhan baik ya, sampai dia mau mengutus anaknya yang tunggal lahir ke dunia. Iya. Aduh, saljunya dingin. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Harus cepet-cepet nih. Aku mau dengar cerita seru dari Oatmeal. Aku datang. Mana ceritanya, Oatmeal? Oh, kamu mau dengar cerita? Iya. Oke, dengarkan ya. Suatu hari, Yohanes dan saudaranya meminta Yesus berjanji untuk memberikan tempat penghormatan saat Yesus menjadi raja. Memangnya kami tidak pantas untuk itu, karena ada murid lain yang lebih pantas dan mengerti kebutuhan seorang raja. Yudas benar. Kenapa kamu, Yohanes? Kenapa bukan aku yang diberi tempat untuk itu? Kamu ingin tahu alasannya? Petrus yang tenggelam seperti batu. Setidaknya aku keluar dari kapal. Lihat, di mana imanmu saat itu, Yohanes? Kamu mau menyuruhku apa? Dia datang. Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Untuk memberikan nyawanya jadi tebusan bagi banyak orang. Pergilah, besok kita akan ke Yerusalem. keesokan harinya, Yesus menjadi raja dengan menunggangi seekor keledai. Semua orang menyambutnya dengan daun. Ia membangkitkan semangat orang-orang dengan cara ini. Ini tidak seberapa. Mereka memakai daun palem untuk pahlawan penakluk. Siapkah kau melihat Yesus sang penakluk gantikan kaisar? Yesus dari Nazaret, kau harus tenangkan kerumunan ini. Kau menyebabkan keributan. Ketahuilah, jika mereka ini diam, maka batu-batulah yang akan berteriak. Hosana! Hidup Yesus! Hidup Yesus! Yudas, ini semakin tidak beres. Kau tahu itu kan? Dia menuju ke bait Allah, semua pasti beres. Di bait Allah, banyak orang yang berdagang dan menukar uang. Lalu Yesus datang. Rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tapi kamu malah menjadikannya sarang penyamun. Terlalu, kali ini dia tak akan lolos. Guru, tindakan ini akan menuai ancaman bagi kita. Kita harus segera pergi. Waktuku kini sudah dekat.
banyak yang harus kulakukan. Sementara itu, aku senang kita sependapat. Berapa yang kau bayar untuk itu? 30 keping perak. Kapan kau serahkan Yesus? Pada waktu yang tepat. Sementara itu, Yesus sedang membasuh kaki murid-muridnya. Ini bukan tindakan sebagai raja. Pelayanlah yang membasuh kaki kita waktu datang dari luar. Bukannya calon raja. Engkau tak boleh membasuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kau tidak mendapat bagian dalam aku. Tuhan, jangan hanya kakiku, badan dan tanganku juga. Siapa yang telah mandi, tidak usah membasuh dirinya selain kakinya. Kamu menyebutku guru dan Tuhan, dan itu tepat. Sebab akulah guru dan Tuhanmu. Jika aku Tuhan dan guru membasuh kakimu, maka kamu pun harus saling melakukannya. Dan berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yesus pun perjamuan dengan murid-muridnya. Aku berkata kepadamu, seorang darimu akan serahkan aku. Bukan aku. Lakukanlah kehendakmu. Yudas pun pergi. Inilah tubuhku, diserahkan bagimu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Ambil dan minumlah, sebab inilah darahku, darah perjanjian. Bapa, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi ampunilah mereka dari yang jahat. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Mari bersorak dan bersukacitalah oleh karenanya. Yesus dan murid-muridnya pun pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Jadi begitulah ceritanya. Tuhan Yesus baik ya. Meskipun dia raja tapi dia nggak sombong. Dan dia mau merendahkan diri. Iya. Hanya ceritanya bagus, Ma. Sepi amat. Iya, semuanya lagi pada main di hutan terbaik. Hanya perasaan Otnil udah lama nggak ceritain cerita seru. Masih ada lagi nggak? Masih lah. Ceritain lah. Oke, dengarkan ya. Mesir dipenuhi orang Israel. Firaun yang baru takut orang Israel menjadi terlalu kuat. Maka ia memperbudak mereka dengan sangat kejam. Firaun memerintahkan agar semua bayi laki-laki Israel dibunuh. Seorang wanita menaruh bayinya di dalam keranjang, lalu menyembunyikannya di tepi sungai. Kakak perempuan bayi itu mengawasinya. Putri Firaun sedang mandi di sungai. Ia menemukan bayi itu dan memutuskan untuk mengasuhnya. Putri Firaun menamai bayi itu Musa. Musa pun beranjak dewasa. Suatu hari, ia melihat seorang Mesir memukuli orang Israel. Musa membunuh orang Mesir itu. Lalu, Musa melarikan diri ke Midian dan menjadi gembala domba selama 40 tahun. Musa sedang menjaga domba-dombanya. Lalu ada semak yang ada di dalam api, tapi semak itu tidak terbakar. Musa, aku di sini. Jangan mendekat. Tanggalkanlah kakimu, sebab kamu berdiri di tanah yang kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Aku adalah aku. Aku lihat umatku menderita sebagai budak di Mesir. Aku dengar mereka memohon pertolonganku karena aniaya yang mereka terima. Aku mengasihani mereka. Pergilah sekarang,
Aku mengirimmu kepada Firaun. Kamu harus memimpin umatku Israel keluar dari Mesir. Tapi siapakah aku ini? Menghadap raja dan membebaskan umatmu dari Mesir. Firaun orang yang keras dan tidak beriman. Buat apa dia dengarkan aku? Aku akan bersamamu. Dan kamu akan tahu, akulah yang mengutusmu saat kamu beribadah di gunung ini. Setelah membebaskan umatku dari Mesir. Tetapi jika mereka tidak percaya atau tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri padamu. Apa yang di tanganmu? Tongkat gembala, lempar ke tanah. Tongkat itu pun berubah menjadi ular. Ulurkan tanganmu dan pegang ekornya. Ular itu pun kembali menjadi tongkat. Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Musa pun memasukkan tangannya ke dalam bajunya, dan tangannya penuh borok. Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa pun melakukannya lagi, dan tangannya pulih kembali. Oh Tuhan, aku tidak pandai bicara, dulu pun tidak, dan sekarang juga begitu. Sekalipun kau telah berfirman, aku berat mulut dan juga berat lidah. Siapa yang membuat lidah? Siapa yang membuat orang bisul atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, Tuhan? Sekarang pergilah, saat kamu bicara, aku akan bersamamu dan memberimu kata-kata. Keesokan harinya, Musa, Harun kakakku, senang bisa melihatmu lagi, Kak. Hal luar biasa terjadi. Tuhan bicara padaku. Ia menyuruhku menemuimu. Tuhan menyuruhku pergi ke Mesir untuk bebaskan umatnya. Aku khawatir aku tidak sanggup untuk melakukan perintahnya. Di Mesir, oh yang termulia dan terhormat Firaun, dua gembala minta menghadap. Mereka mengaku mewakili para budak Yahudi. Haruskah hamba mengusirnya? Jangan, ini hiburan. Suruh mereka masuk. Yang mulia dan agung Firaun. Yang jelas. Oh yang mulia Firaun, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkan umatku pergi mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Siapakah Tuhan yang harus ku dengar firman-Nya? Aku tidak kenal Tuhan, dan takkan ku biarkan Israel pergi. Usir mereka dari hadapanku, biar mereka bisa bikin perayaan. Oh gembala, Firaun berharap kalian menyampaikan pesan ke bangsamu. Karena kelancanganmu, sekarang beban kerja mereka telah ditambah lagi. Nikmatilah. Kenapa kau memperlakukan umat ini begitu kejam? Kenapa kau mengutus aku? Sekarang kau akan melihat perbuatanku kepada Firaun. Oleh kuasaku, ia akan melepaskan umatku, bahkan mengusir mereka dari negerinya. keesokan harinya, Sekali lagi kami mohon padamu, Firaun yang mulia, atas nama Tuhan, bebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dan lagi, ku bilang tidak, dan katakan pada Tuhanmu yang berani-beraninya minta. Dia tidak punya kuasa di kerajaanku. Baik, lihatlah. tongkat itu pun berubah menjadi ular. Hah? Penyihir?
tongkat penyihir itu pun juga bisa berubah menjadi ular. Hahaha, penyihirku juga bisa buat seperti yang Tuhanmu buat. Ular dari tongkat Harun pun menyerang ular dari tongkat penyihir. Hah? Keluar! Bilang pada bangsamu, aku tak akan pernah lepaskan mereka. Firaun, Tuhan Allah orang Yahudi mengutusku untuk berkata kepadamu, lepaskan umatku supaya mereka menyembahku di padang gurun. Ku peringatkan kau, Musa, jangan cobai kesabaranku, atau kau dan keculuk Yahudimu akan tanggung akibatnya. Maka biarlah air menjadi darah. Aku akan mandi di istana sore ini. Harus apa lagi? Demikian kata Tuhan, lepaskan umatku supaya mereka menyembahku. Jangan mimpi, maka Mesir akan mengalami lebih banyak tulah. Lalu datanglah tulah di Mesir, yaitu katak, lalat, penyakit sampar, bisul, hujan es, belalang. Tidak. Ra Maha Kuasa, Dewa Matahariku, lindungi kami dari siksaan Allah Gembala ini. Matahari pun terhalang dan langit menjadi gelap. Aku akan datangkan satu tulah lagi atas Firaun dan Mesir. Tuhan akan berjalan di tanah Mesir, dan semua anak sulung akan meninggal. Tetapi setiap rumah kaum Israel harus diolesi darah anak domba di palang pintu sebagai tanda. Ketika Tuhan melihat darah itu, Ia akan melewati mereka. Semua anak sulung pun tewas. Bahkan anak sulung Firaun juga meninggal. Pergi, tinggalkan rakyatku, dan bawa seluruh bangsa Israel bersamamu. Berkat Tuhan, bangsa Israel pun bebas dari perbudakan. Kenapa kita lepaskan Israel? Budak seharusnya tidak memerintah Firaun. Mereka seharusnya dihajar. Kapten, kumpulkan seluruh pasukan dan siapkan semua kereta perang. Kita akan hancurkan Israel yang najis ini. Dan kali ini, tidak ada yang boleh bebas. Tentara Firaun pun mengejar bangsa Israel. Musa, Firaun sedang kesini dengan pasukannya. Percayalah, Tuhan mempunyai rencana. Apa yang terjadi? Tetap maju, mereka terjebak di Laut Merah. Musa, kenapa kau berseru kepadaku? Katakan kepada mereka supaya berangkat. Angkat tongkatmu dan ulurkan tanganmu di atas laut. Lalu belahlah airnya. Laut pun terbelah menjadi dua. Puji Tuhan. Perbuatan dewa apa lagi? Apa yang kalian tunggu? Kejar mereka. Jangan biarkan seorang Israelku lepas. Itu tentara Firaun. Laut pun tertutup kembali. Dan tentara Firaun pun tenggelam. Akhirnya, bangsa Israel hidup dengan damai. Jadi begitulah ceritanya. Itu adalah kisah Alkitab terseru yang pernah ada. Setuju? Setuju. Ada cerita seru lagi nggak? Dah, saya mau istirahat dulu.
Ayolah Neil, ceritain lagi. Kabur! Kabur! Kenapa Mr. Smile? Aku tadi nggak sengaja pecahin gelas bapak saya. Kan tinggal minta maaf. Aku takut nanti bapak saya nggak mau maafin saya. Aku mungkin Gilang yang pecahin. Alah, nuduh aja. Kamu harus percaya kalau kamu bakal dimaafin. Nih, saya bacain kamu cerita. Dengarkan ya. Suatu hari, Yesus sedang mengajar banyak orang. Ada seseorang memiliki 2 anak. Yang lebih muda meminta harta ayahnya. "Bapak, aku minta warisanku sekarang, sebelum bapak meninggal." Maka bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya untuk kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, yang lebih muda membawa semua miliknya dan pergi ke negeri yang jauh. Dan ia menghabiskan semua uangnya dengan foya-foya. Tak lama kemudian, uangnya habis. Kelaparan melanda negeri itu, dan ia mulai kelaparan. Ia memohon seorang petani untuk mempekerjakannya, dan orang itu menyuruhnya memberi makan babi-babi. Anak muda itu menjadi sangat lapar. Bahkan ia pun tergiur dengan makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberinya makan. Akhirnya dia sadar dan berkata, "Orang pekerja bapakku memiliki banyak makanan dan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa kepada Tuhan dan engkau. Aku tidak baik disebut anakmu lagi. Perbuatlah aku seperti pekerjamu.' Tapi saat dia masih di kejauhan, bapaknya melihat dia dan berbelas kasihan kepadanya. Ia berlari kepada anaknya, dan ia memeluknya dan menciumnya. 'Cepat, bawa baju terbaik dan kenakan padanya. Berikan cincin untuk jarinya dan sandal untuk kakinya. Ambil lembu paling gemuk dan siapkan agar kita dapat merayakan. Anakku telah mati, tetapi sekarang hidup kembali.' Dan mereka mulai merayakannya. Anak yang sulung ada di ladang, tetapi ketika ia di dekat rumah, ia mendengar musik dan tarian. Anak yang sulung begitu marah sehingga tidak ingin masuk ke rumah. Bapaknya keluar dan memintanya untuk masuk. 'Selama bertahun-tahun, aku bekerja seperti seorang budak dan selalu taat padamu. Tapi bapak tidak pernah menyembelih bahkan kambing kecil pun, agar aku bisa berpesta dengan teman-temanku. Anak bungsumu telah menghabiskan uangmu, dan sekarang ia pulang. Bapak menyembelih lembu terbaik untuk merayakannya.' 'Huh, anakku, kau selalu bersamaku, dan semua yang kumiliki adalah milikmu. Tapi kita seharusnya berbahagia dan merayakannya. Adikmu mati, tapi sekarang ia hidup.' Seorang bapa yang kasih yang tidak berkesudahan selalu mengampuninya. Jadi begitulah ceritanya. Oku, keren juga ceritanya. Mr. Smile, kenapa kamu pecahin gelasnya bapak? Itu bapaknya Mr. Smile. Bapak, aku minta maaf sudah memecahkan gelasmu. Mr. Smile, bapak selalu memaafkanmu, asalkan kamu bersungguh-sungguh. Mainlah dengan teman-temanmu. Yeay, aku dimaafin. Benar kan apa yang aku bilang? Oku, itu dialogku. Nuduh aja. Itu dialogku.
Hanya itu dialogku. Otnil, masih ada cerita seru lagi nggak? Masih lah, tapi sekarang cara ceritanya udah beda. Otbot, gambar. Suatu hari, banyak orang yang ingin melihat Yesus. Beberapa orang membawa temannya yang lumpuh agar bisa disembuhkan Yesus. Kau mau dibawa kemana orang itu? Kami membawa dia untuk bertemu Yesus yang bisa buat mujizat. Saking ramenya, mereka pun menggotong temannya yang lumpuh ke atap, lalu mulai membongkar atap rumah itu. Percayalah anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Apa arti dari semua ini? Mana lebih mudah mengatakan dosa-dosamu sudah diampuni? Atau bangun dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Bangunlah, angkat tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Kemudian, orang lumpuh itu pun berjalan. Wow! Aku disembuhkan Yesus dari Nazaret. Keesokan harinya, Badai akan segera datang. datanglah badai yang dahsyat. Guru, kita akan tenggelam. Mengapa? Kamu yang kurang percaya? Aku menghardikmu. Badai pun reda. Tenang. Guru, kita harus mencari jalan lain. Babi-babi itu kotor dan sangat berbahaya. Tidak. Ada sesuatu yang lain. Apa urusanmu denganku? Yesus anak Allah Maha Tinggi. Aku mohon jangan siksa aku. Keluarlah dari tubuh orang ini, kau roh jahat. Siapa namamu? Namaku Legion, karena kami banyak dalam orang ini. Jangan usir kami terlalu jauh. Suruh kami ke dalam babi-babi. Pergilah. Roh-roh jahat pun pindah ke babi-babi. Aku mau mengikutimu, Tuhan. Tidak, pulanglah ke rumahmu. Beritahukan segala yang diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana ia mengasihani engkau. Orang itu pun taat dan ia pulang. Jadi begitulah ceritanya. Mantap, nak. Hebat Tuhan Yesus. Bisa sembuhin orang sakit, meredakan badai, dan mengusir hantu. Aku terhibur. Bang Otnya udah lama banget gak ceritain Alkitab lagi. Ayo Nil, ceritain lagi. Cerita. Iya. Emang maunya cerita apa? Terserah Otnil dah. Yang penting tentang Alkitab. Oke, dengarkan ya. Suatu malam, Siapa itu? Ada yang bicara. Ini aku. Tuhan, Bangun, pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya sampai kepadaku. Tuhan, tempat itu sarang musuh yang sudah menyerang dan membunuh umatmu. Mereka pantas kau hukum. Mereka kutuki namamu. Tidak layak untuk diampuni sedikit pun. Yunus, Tidak bisa. Yunus pun lari dari Tuhan dan malah pergi ke Tarsis. Lalu Tuhan mendatangkan badai.
Bisa-bisanya kau tidur? Berdoalah pada Tuhanmu. Oh, mungkin dia perhatikan dan selamatkan kita. Siapa penyebab badai ini? Kita undi. Kenapa badai ini melanda kita? Siapa kamu? Apa pekerjaanmu? Dari mana asalmu? Orang apa kamu? Aku Yahudi. Aku menyembah Tuhan Allah surgawi pencipta laut dan daratan. Lihat, ini salah dia. Dia berusaha kabur dari Tuhan. Buang aku ke laut dan laut menjadi tenang. Tuhan, jangan hukum kami karena dosanya. Dan Yunus dilempar ke laut. Badai pun reda. Tiba-tiba datang ikan besar. Dan ikan itu menelan Yunus. Selama 3 hari 3 malam, Yunus di perut ikan. Dan dia berdoa. Tiga hari kemudian, ikan itu memuntahkan Yunus ke daratan. Bangun, pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Dan sampailah Yunus di kota Niniwe. Pencuri! Kamu nyuri ya? Iya! Rakyat Niniwe! Lah, Maaf, tadi error. Lanjut lagi ya ceritanya. Tuhan Allah mengutusku untuk memberitahu penghakimannya atas kota kalian. Karena dia lihat kejahatan kalian, 40 hari lagi Niniwe akan dihancurkan. dan semua rakyat di Niniwe berdoa dan berpuasa. Lalu Tuhan tidak jadi menghancurkan Niniwe. Jadi begitulah ceritanya. Pesan moral cerita ini, kita harus taat sama Tuhan dan melakukan perintahnya. Jangan sampai kayak Yunus, karena dia nggak taat sama Tuhan, dia jadinya nginep deh di perut ikan selama 3 hari. Betul! Enakan nginep di hotel daripada nginep di perut ikan. Bang Otnil, kapan cerita Alkitab lagi? Kapan-kapan lagi ya? Oke. Api men. Malam yang cerah ya. Ini siang. Otnil, coba cerita Alkitab lagi. Hari ini Brandon aja dah yang cerita. Thanks Neil. Siapa Brandon? Saya Brandon. Oh. Oke, dengarkan ya. Oke. Di Kanaan hiduplah Yakub dan 12 anaknya. Dan ada anak yang bernama Yusuf. Yusuf adalah anak yang paling dikasihi Yakub. Tetapi hal itu membuat kakak-kakaknya Yusuf menjadi iri dan membenci Yusuf. Yusuf juga mendapat mimpi-mimpi yang hebat. Kakak-kakaknya makin benci Yusuf. Suatu hari, Yakub memberi jubah baru kepada Yusuf. Ayah,
Aku suka jubah baru ini. Ayah sayang padamu, Yusuf, lebih dari sekedar yang dapat diungkapkan. Aku harus tunjukkan pada kakak-kakakku hadiah ini. Kakak, lihat hadiah dari ayah ini. Ayah beri dia hadiah lagi. Kakak, ada apa dengan kalian? Lalu Yusuf dilempar ke sumur dan dijual kepada pedagang Arab untuk dijadikan budak. Jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub. Tidak, anakku. Di Mesir, Yusuf dijual kepada Potifar. Potifar mengangkat Yusuf menjadi kepala rumah tangganya. Yusuf melayani Potifar dengan baik. Istri Potifar merayu Yusuf agar berdosa. Yusuf menolak. Istri Potifar memfitnahnya dan Yusuf dipenjara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di penjara, Yusuf yang mengurus semua tahanan di penjara. Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu. 2 tahun kemudian, Firaun mendapat 2 mimpi yang amat meresahkan, dan Yusuf dipanggil untuk menceritakan arti dari mimpi Firaun. Tuhan menunjukkan arti dari mimpi Firaun kepada Yusuf. Selama 7 tahun makanan akan berlimpah ruah. Jadi simpanlah makanan, sebab sesudah itu akan datang 7 tahun kelaparan hebat. Firaun amat terkagum akan hikmat Yusuf. Maka diangkatlah Yusuf menjadi gubernur. Dan mereka mengumpulkan banyak makanan. Lalu datanglah kelaparan. Dan kakak-kakaknya Yusuf datang ke Mesir. Yusuf mengetahui kalau itu kakak-kakaknya. Mereka kakak-kakakku. Aku gubernur di sini. Kalian datang dari mana? Dari negeri Kanaan untuk membeli makanan. Mata-mata, kalian hanya menyelidiki kelemahan bangsa kami. Tuanku, kami 12 bersaudara. Yang terkecil Binyamin, ia bersama ayah kami di Kanaan, dan adik kami yang satu lagi telah mati. Aku akan selidiki siapa kalian sebenarnya. Kalian tidak boleh meninggalkan tempat ini. Sekalian adikmu juga datang. Pengawal, bawa mereka. Kakakku, jadi Binyamin adalah pencurinya. Kenapa kamu mencuri pialaku? Binyamin tidak melakukan itu. Tenang, jangan khawatir, aku tidak menghukum kalian. Hanya dia akan tinggal di sini sebagai budakku. Kalau mau menghukum, ambil aku saja. Biar anak ini pulang. Kau ingin menggantikannya? Benar. Ayah kami sudah cukup berduka karena kehilangan satu anak. Aku tidak mau dia berduka lagi. Piala itu tidak dicuri, itu hanya ujian. Aku perlu tahu apakah kakak-kakakku sudah berubah? Kakakmu? Perhatikanlah. Aku Yusuf, adikmu yang sudah lama menghilang. Aku sudah berubah. Dan sekarang aku tahu kalian juga sudah berubah. Dan mereka bersuka cita. Ampuni kami adikku untuk segala yang kami perbuat.
Semua diampuni. Kalian bermaksud melukaiku, tapi Tuhan bermaksud baik. Dia membawaku kemari supaya aku dapat menyelamatkan banyak orang. Dan Yakub ayahnya Yusuf pun datang. Ayah! Jadi begitulah ceritanya. Wow, ceritanya sangat menginspirasi. Terharu. Yusuf hebat, kakak-kakaknya jahatin dia, tapi Yusuf tetap baik sama kakak-kakaknya. Itulah Yusuf. Keren kan? Emang keren. Tunggu. Kok udah malam aja? Lah, saya ceritanya sampai malam. Yeay! Guys, kalian lagi ngapain? Entah. Lagi nggak ada kerjaan. Daripada bosen, mau diceritain cerita lagi nggak? Mau! Mantap. Jadi begini ceritanya. Umat Tuhan tidak taat lagi padanya. Maka Tuhan membiarkan mereka ditawan di Babel. Daniel adalah salah satu orang yang ditawan di Babel. Ia percaya dan berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Tuhan memberkati Daniel, sehingga ia menjadi pemimpin berkuasa di negeri itu. Tapi ada sebagian orang yang iri dengan Daniel. Dan mereka membuat undang-undang baru. Dan Raja Darius setuju. Pengumuman bagi rakyat Babylon dari Raja Darius. Barang siapa dalam 30 hari menyembah kepada manusia atau dewa selain kepada raja, akan dilempar ke kandang singa. Demikian dilakukan mulai hari ini. Daniel tetap berdoa pada Tuhan. Jadi ia ditangkap. Raja Darius sedih sebab ia menyukai Daniel. Tapi dia tidak bisa lagi mengubah undang-undang itu. Semoga Allah yang kau sembah dengan tekun itu menyelamatkanmu. Dan Daniel dilempar ke goa singa. Lalu datanglah malaikat dan menutup mulut singa-singa itu. Daniel tidak terluka sedikit pun malam itu. Raja Darius tidak bisa tidur karena memikirkan Daniel. Keesokan harinya, Raja Darius datang untuk melihat Daniel apakah dia masih hidup. Angkat batunya. Daniel, Bicara pada orang mati. Daniel, engkau setia mengabdi pada Tuhanmu. Apa ia sanggup menyelamatkanmu dari para singa? Hidup sang raja! Apa? Ini mustahil. Allah telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa ini. Karena aku tidak bersalah di hadapannya. Dan teladan tuanku ya raja, tidak melakukan kejahatan. Keluarkan dia.
Ku perintahkan rakyat kerajaanku untuk menyembah dan menghormati Tuhannya Daniel. Dialah Allah yang hidup dan kekal untuk selamanya. Tapi Dan kalian akan tahu betapa kuatnya auman singa-singa itu. Jadi begitulah ceritanya. Widih, hebat Daniel. Dia dilindungi Tuhan dari singa-singa. Kali ini saya gak takut lagi sama bahaya atau ancaman hidup karena Tuhan besertaku. Nah, Gitu dong. Mantap. Ada singa. Ya, kenapa pas ada malah pada kabur? Sabar.